Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal khutbah ini kita saling mengingatkan untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Mari bercapek-capek untuk beramal selagi kita masih bisa bercapek-capek untuk beramal. Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Hari ini adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab. Dan kelak di akhirat yang ada hanya hisab dan tidak lagi kesempatan untuk beramal. Dan alhamdulillah, secapek apapun kita beramal, maka capek itu akan hilang. Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secapek apapun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dari awal hari kita beramal sebanyak mungkin sampai akhir malam, atau sampai malam menjelang, sampai malam tiba, maka begitu setelah sholat isya kita istirahat 4 jam 5 jam, maka capek itu segera hilang. Dan yang tersisa adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita rasakan manisnya di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau kita mendahulukan nafsu kita dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan maksiat itu semu dan segera hilang. Dan yang tersisa adalah penyesalan dan dosa serta perhitungan yang menunggu kita di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, berbeda nasab keturunan, berbeda kemampuan ekonomi, berbeda jabatan, dan juga berbeda tingkat pendidikan dan ilmu. Dalam perbedaan-perbedaan ini, kadang-kadang kita tidak bisa punya pilihan. Ada seorang anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta, lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan diberikan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, di tengah keluarga maling, sehingga dipandang remeh oleh masyarakatnya. Sementara anak yang lain dari sejak kecil sudah begitu dihormati dengan menjadi pangeran atau bahkan menjadi raja saat dia belum dewasa. Ada orang yang telah bekerja dengan sedemikian lelah, membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, namun dia tidak pernah beranjak dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus lelah bekerja. Ada orang yang telah belajar dengan begitu rajin, namun tidak pintar-pintar juga, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keterbatasan. Sementara orang lain begitu mudah belajar, tanpa harus capek dia bisa meraih prestasi yang begitu tinggi dalam belajarnya. Dan karena perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang kita tidak punya pilihan di dalamnya, maka Islam tidak menjadikannya sebagai timbangan. Islam tidak menjadikannya sebagai parameter. Karena kalau demikian, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Tapi Islam adalah agama yang adil. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kita semuanya dari perbedaan-perbedaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah membuat timbangan yang adil.
yang dia umumkan dalam firman-Nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan itu ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak juga kepada harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah parameter Islam yang adil. Itulah timbangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membedakan di antara hamba-hambanya. Dan masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Masing-masing dari kita bisa beramal sebanyak mungkin, bisa memiliki hati yang paling bersih tanpa terhalang oleh berbagai kekurangannya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha adkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Kalau seorang wanita sudah sholat 5 waktu, puasa pada bulannya yang wajib, sudah menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu manapun Anda suka. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh darah kita yang tidak biru, oleh kedudukan kita yang tidak ningrat atau bangsawan. Di awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau berdiri di atas gunung di Mekah, kemudian mengatakan, "Wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Fatimah putri Muhammad, belilah diri kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Bebaskan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan beramal sendiri. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun di sisi Allah bagi kalian. Kalau kalian mau harta, aku bisa beri. Tapi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian yang harus mengusahakannya sendiri." Maka lihatlah sebagian paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka adalah para bangsawan Arab, orang-orang berdarah biru. Namun karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka diabadikan dengan keburukan mereka. Dan ini mengingatkan kita akan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man abta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang karena amalannya yang sedikit atau salah berada di saf paling belakang, maka dia tidak serta-merta bisa maju ke depan hanya gara-gara dia memiliki darah yang biru atau darah bangsawan. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh kemampuan ekonomi kita yang terbatas. Sebagian sahabat mengeluhkan kemiskinan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, kemudian mereka bersedekah dengan sisa harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah membuatkan untuk kalian pintu-pintu sedekah yang lain? Sesungguhnya dalam setiap tasbih itu ada pahala sedekah. Subhanallah itu terhitung sebagai sedekah tanpa harus keluar sepeser pun dari kantong kita. Alhamdulillah itu sedekah. Allahu Akbar itu sedekah. La ilaha illallah itu satu sedekah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran, itu semuanya sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekahnya." Para sahabat heran, "Wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi hasrat biologisnya? Apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, kemudian dia bisa mendapatkan pahala darinya?" Maka Nabi Muhammad SAW balik bertanya kepada mereka, "Apakah kalau dia memasukkannya ke dalam lubang yang halal, dia mendapatkan pahala?" "Iya, wahai Rasulullah."
Maka demikian juga kalau dia memasukkannya ke dalam lubang yang, apakah kalau dia memasukkannya dalam lubang yang haram dia mendapatkan dosa? Iya wahai Rasulullah. Kalau begitu, kalau dia memasukkannya ke dalam lubang yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Maka kata para ulama, kalau ada dua orang, yang satu pergi ke arah timur membagikan sedekah, dan dia punya harta yang tidak terbatas, tidak akan habis oleh sedekah. Sementara satu orang lagi pergi ke arah barat, kemudian karena bumi bulat mereka ketemu di satu titik, maka niscaya orang yang berzikir, yang pergi ke arah barat tadi berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang pergi ke arah timur untuk bersedekah. Karena yang bersedekah akan melewati gurun, melewati lautan, melewati hutan di mana dia tidak bisa bersedekah di sana. Sementara orang yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berzikir dimanapun dan kapanpun dia berada. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh postur kita yang pendek-pendek atau hidung kita yang pesek-pesek. Dalam haji wada, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan kaidah ini. Beliau mengatakan, tidak ada utamanya bangsa Arab di atas non-Arab. Tidak ada utamanya orang non-Arab di atas orang Arab. Tidak ada mulianya orang hitam di atas yang merah. Tidak pula orang merah di atas yang hitam, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang terbatas. Buktinya, orang terbaik dari generasi tabi'in, generasi kedua umat Islam, adalah seorang yang bukan ulama, seorang yang bukan bangsawan, juga bukan seorang yang kaya. Dialah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Maksudnya Uwais bin Amir Al-Qarani. Dia dahulu memiliki seorang ibu yang Uwais sangat berbakti kepada ibunya ini. Uwais bin Amir ini sudah hidup pada zaman Rasulullah SAW. Namun karena sibuk berbakti kepada ibu beliau, beliau tidak sempat datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Konsekuensinya, gelar sahabat tidak tersemat pada Uwais bin Amir Al-Qarani. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ganti yang tidak kalah baik, yang tidak kalah prestisius, menjadi tabi'in terbaik. Padahal dia adalah siapa dia? Dia bukan ulama, dia bukan tokoh, dia bukan bangsawan, dia bukan orang yang kaya raya. Bahkan sebagian riwayat menunjukkan bahwasanya orang banyak meremehkan Uwais bin Amir Al-Qarani. Tapi karena amal beliau, bakti beliau kepada kedua orang tua beliau, khususnya kepada ibu beliau, kemudian amalan-amalan hati beliau yang banyak, dan takwa beliau, hati beliau yang bersih, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Uwais bin Amir Al-Qarani yang bukan siapa-siapa menjadi tabi'in terbaik. Itulah keadilan Islam, itulah parameter Islam yang adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tabi'in terbaik, orang terbaik pada generasi kedua umat Islam adalah orang yang serba kurang, maka orang terbaik dalam generasi pertama umat Islam adalah orang yang serba lebih. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan orang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad SAW, dan orang terbaik dari generasi sahabat dengan kesepakatan para ulama semuanya. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pria yang tampan dan putih. Dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Pada masanya beliau sudah punya uang yang kalau dikurskan dengan uang kita ada 80 miliar.
Kemudian beliau juga seorang pejabat tinggi, bahkan memimpin umat Islam. Beliau juga seorang tokoh ulama dari kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Abu Bakar adalah orang yang paling alim, yang paling ulama di kalangan sahabat. Namun bukan semua kelebihan ini yang telah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan itu yang membuat beliau menjadi yang terbaik dari kalangan sahabat. Sama sekali bukan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat Abu Bakar dari semua kelebihan dunia ini. Yang membuat beliau hebat, yang membuat beliau menjadi yang terbaik adalah takwa beliau, iman beliau, hati beliau yang bersih, dan amalan beliau yang banyak. Yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau, kemudian bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Maka semua orang diam, dan yang mengangkat tangan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Saya wahai Rasulullah, kata Abu Bakar. Bukan karena sombong atau pamer, tapi karena yang bertanya adalah Rasulullah SAW, dan di akhir hadis akan ada pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan ketiga, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan kepada orang miskin? Maka sekali lagi Abu Bakarlah yang mengangkat tangan dan mengatakan, ana ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, majtama'na fi mu'minin illa dakhalal jannah. Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada satu orang, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Iya, 4 amalan ini: berpuasa, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, dan memberikan makan kepada orang miskin dalam satu hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita juga tidak lepas dari dua kondisi ini. Mungkin ada yang serba lebih, mungkin ada yang serba kurang. Kalau di antara kita ada yang merasakan banyak kekurangan dalam hidupnya, maka tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jangan minder, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat Anda dari kekurangan-kekurangan itu. Anda tetap bisa menjadi yang terbaik. Anda tetap bisa menjadi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa terhalang oleh semua kekurangan itu. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qarni. Adapun kalau Anda termasuk orang yang beruntung di dunia, maka jangan terpedaya. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat Anda dari semua kelebihan itu. Jangan terpedaya dan teruslah beramal. Jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak terpedaya oleh semua kelebihannya, oleh semua keberuntungannya, sehingga dia terus beramal dan bertakwa sehingga akhirnya bisa menjadi yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina wa khudh binasiyatihim lil birri wat taqwa. Allahumma aslih shabab al muslimin wa nisaa'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.